Makin bingung kan pilih EV kan? Ini ada MG S5 EV. Dan di IMS ini harganya mulai dari 333,9 juta rupiah. Dan untuk yang tipe tinggi seperti ini di 355,9 juta rupiah. Artinya nggak nyampe 400 juta. Dan harga ini harga khusus IMS saja. Nanti akan naik. Tapi naiknya juga nggak gede kok. Dan ini mobil ya kalau desain selera ya. Tapi kita sepakat bahwa ini desainnya tidak jelek. Desainnya bagus, cuma nggak menggugah selera ya, nggak, wah gue pengen banget gitu, nggak. Tapi pas dilihat bagus. Nah, ini kita mendekat dulu. Mobil yang pendekatannya agak beda, karena MG bilang dan media-media di luar bilang ini mobil handlingnya bagus sekali. Soalnya MG4 EV kalau kalian pernah coba yang model di bawah ini kan harusnya di atas ya. Itu rasanya kayak bawa VW Golf atau semacamnya. Handlingnya enak, duduknya enak, dan kawan-kawannya itu pas. Jadi MG4 EV nantinya bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini di atasnya MG S5 EV. Ya. Kalau kita lihat desain, dia tuh SUV yang meliuk-meliuk ya. Tapi gue suka detail lampunya. Coba, dia tuh kayak S-Cube tapi panjang dan dia tuh dibikin asimetris, jadi nggak lurus. Yang bagian tengahnya tuh agak ke bawah, bro. Di sini ada garis-garis dikit ya. Dan ini juga berfungsi jadi lampu sein. Lampu utamanya, headlightnya ada di bagian sini. Jadi dia ada satu buah proyektor yang gepeng ya. Terus di sini ada lubang yang besar dan dia nyambung sampai ke belakang. Jadi fungsinya untuk memecah angin. Nah, kenapa mobil zaman-zaman sekarang itu kok banyak yang ada lubangnya di sini? Jadi anginnya masuk terus keluar. Biar pas lagi jalan aerodinamisnya bagus. Jadi anginnya itu nggak muter di dalam ban, tapi dikeluarin, cus keluar seperti itu ya. Dan seperti biasa EV di depannya nggak ada apa-apa. Dia cuma ada kamera di bawah sini. Ini garis gue pikir biasa aja, tapi di situ kayak ada kotaknya. Kayaknya ini radarnya, cuma radarnya bentuknya gepeng ya, kecil gini ya. Kayaknya kita mesti bongkar dulu buat lihat beneran radar apa bukan. Tapi yang pasti ada sel lengkap. Dan di atas itu ada kamera. Itu buat lagi-lagi ADAS-nya. Jadi buat time keeping assist-nya, radar biasanya dipakai buat ngatur jarak sama depan. Karena radar lebih akurat dibandingkan dengan pakai kamera ya. Tergantung teknologinya juga sih. Dan ada logo MG di sini, kamera 360. Nah, mobil ini juga dia formatnya tuh rear wheel drive ya. Jadi sama kayak MG4 EV. Tapi kalau kita buka kap mesinnya, dia nggak ada storage sama sekali. Jadi cuma begini aja, tapi untuknya di cover sama dia biar kelihatan rapi ya. Jadi nggak kelihatan kayak berantakan gitu ya. Meskipun kiri kanannya masih kelihatan berantakan, cuma harusnya untuk mobil listrik zaman sekarang, rear wheel drive harusnya depannya bisa ada space yang cukup gede. Nah, yang ini tuh nggak ada. Jadi kayak front wheel drive ya. Terus kita lihat ke samping, ini karena warnanya hitam jadi lekukannya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini mobil sebenarnya gede. Panjangnya 4,476 dan lebarnya itu 1849 mm. Gede. Dan tingginya, karena dia cuma 1,6 meter doang ya. Jadi kelihatannya kecil. Padahal di mobil ternyata besar. Ya, jadi kalau kalian bawa mobil 4,4 meter itu kayak apa ya? Mungkin mirip-mirip kayak X-Trail yang lama gitu atau CR-V yang lama itu 4,4 meter. Ya. Terus, lihat. Peleknya seperti biasa, gue sama teman-teman gue waktu ngeliat pelek gitu ya. Kenapa sekarang banyak pelek 18 inci tapi kelihatan kecil ya? Karena modelnya kipas-kipas gini. Jadi kata kenapa? Pelek 18 inci. Kalau desainnya kayak gini terasa kecil, tapi kalau desainnya keker terasa besar gitu. Nah, ini bannya 225 55 R18. Untuk bannya dia pakai Bridgestone Turanza dan yang gue suka tuh, lihat. Dia bautnya warna hitam kayak gini. Keren ya? Jadi kelihatan kayak clean gitu loh. Nggak usah pakai dop tapi udah kelihatan clean. Ya, sama bagian sininya ini plastik ya. Yang peleknya tuh bagian sininya, sisanya pakai penutup cover biar dia lebih aerodinamis. Oke, lanjut ke samping ya. Terus ke belakang. Suspensi belakangnya dia sudah pakai multi-link ya. Jadi dia bukan torsion beam kalau kita kolong di bawah tuh. Dan dia rear wheel drive, cuma dia dikasih cover lagi biar lebih rapi ya. Karena kan di bawahnya ada motor listrik. Nah, bentuk belakangnya seperti ini. Nggak sekeren tampang depan ya. Yang belakangnya justru lebih kelihatan kayak MPV biasa. Nah, wiper ada, rear defogger ada, terus ada, bukan spoiler sih ini. Dia nyambung desainnya sama si bodinya. Dan di bagian atas ada roof rail ya. Oh, ini beneran lagi bisa dipakai nih kayaknya. Yuk, kita buka. Nah, ini dia bagasinya. Jadi di bagian belakang, bagasinya gede ya. Dan ini ada dua mode ya. Ada yang mode rendah seperti ini,
ada yang mode bisa dinaikin. Jadi kalau misalkan kita pengen lipat rata lantai, terus pengen dibikin rata sama depannya, tinggal dinaikin aja. Nah, jadi bisa diratain sama depan. Ya, dan kita juga dapat separator yang modelnya keras seperti ini. Jadi bukan yang model ditarik lipat gitu. Dan dia ada talinya, jadi kalau misalkan kita naikin pintu belakangnya, dia ikut naik juga ya, biar kita aksesnya lebih gampang. Nah, terus di bawah sini ya ada tools, tulisannya nih di emboss. Oke, ini kayaknya nanti ada spare tire kit ya. Ini ada towing hooknya, dan ini nggak bisa kita lepas ya karena dibaut loh. Dan seperti biasa mobil-mobil zaman now tidak ada ban serepnya, even space saver ya. Kalau kita butuh storage tambahan, sebelah kanan sama kiri sini bisa diisi sesuatu ya. Dan ada lampu LED warna putih. Udah, itu aja, dan dia sudah pakai power back door. Nice, ada suaranya lagi. Tung, tung, tung. Sama tulisan MG S5 EV. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior dari MG S5 EV. Ya, ini kenapa kursinya tinggi sekali ya? Kita turunin. Gue sukanya kalau duduk tuh biasanya di paling bawah ya. Rasanya lebih sporty gimana gitu. Dan masuk ke dalam mobil ini ya. Kelihatannya kalau di video desain interiornya biasa aja, tapi sebenarnya pas gue masuk, oh ternyata bagus ya. Detail-detailnya itu cakep. Nih contoh, AC-nya ya. Apa tuh? Put key in backup position. Percuma kita nggak megang kunci, jadi dia akan bunyi terus sepertinya. Nah, ini AC-nya ya, dia tuh ventilasinya cakep nih. Jadi di bagian bawah sini sama atas, nah buat ngaturnya dari bagian sini nih. Ya, dan detailnya juga bagus dia. Dibandingkan dengan MG4 EV dia meningkat lah. Sama bagian atas ini ya, dan bagian bawah sini itu pakai soft touch ya, dia pakai kulit. Tapi bagian atas ini nih, ini enggak. Dan bisa kelihatan ya, dia plastiknya tuh agak mantul gitu, jadi kelihatan di atas tuh. Bagian plastiknya sini agak mantul. Dia bukan yang tipikal doff yang menyerap cahaya gitu. Sama di sini ada aksen-aksen karbonnya, kemudian lanjut ke layar monitornya di sini ya. Layar monitornya seperti biasa, ada Apple CarPlay, Android Auto-nya juga sudah wireless ya. Ada weather-nya di sini buat ngeliat cuaca. Hujan emang hari ini ya. Ini climate AC ya, tapi tenang aja. AC-nya ada tombol-tombol nanti gue tunjukin. Radio, navigasi. Oh, navigasinya udah built-in ya dia. Oh, sudah. Nah, sini pakai apa nih? Dia petanya nih. Cuma nggak terlalu smooth ya. Agak patah-patah dikit. Oke, lanjut. Home. Nah, apalagi sebelahnya video, info, settings, battery 80%, 327 km, phone, connect, online service, ada Spotify, TikTok, YouTube. Cuma biasanya kalau showroom mode nggak bisa dia. Nah, kalau kita swipe dari atas, nah, brightness, multimedia, voice phone. Voice phone ini maksudnya ini ya, volume ya. Sistem Bluetooth MG1, ini Wi-Fi-nya, hotspot data, tailgate, power off, MG Pilot Custom. Oke. Kita naikin lagi. Oh, bisa nonton YouTube kita. Oh, menarik. Cuma mungkin kalau sambil jalan gue nggak tahu bisa apa enggak ya. Oke. Terus kita ada pemanas kursi di kiri sama di kanan, dan ada pemanas setir yang jarang sekali orang gunakan. Kamera 360 juga ada ya, seperti ini. Dan biasanya sudah kameranya 540 karena bisa transparan. Bener kan, ada transparannya di sini kan. Nah, turning access display, kalau kita belok nanti dia akan keluar kameranya juga. Nah, menarik. Jadi cukup lengkap ya. Nah, musik dan kawan-kawan. Nah, ini yang gue bilang nih, tombol. Jadi tombol buat AC-nya itu bisa diatur dari sini untuk temperaturnya ya. Dan ini untuk seberapa kencang AC-nya. Ada on off-nya, bagian tengah, defogger, hazard, ya defogger belakang, sama ini buat arah AC-nya mau kemana, ya depan doang, bawah dan kawan-kawan. Dan ini untuk volume dan home. Ya, jadi kalau misalkan dari sebelah kiri pengen ngatur volume bisa dari sini, AC-nya ada di bawah dan tombolnya sama, gue suka bagus ya. Paling kanan dia mati nih, nggak ada semburan ya. Di tengahin sini baru bisa. Sama ini juga sama ya, tapi ini beda ke kiri. Terus di bawahnya ada cup holder. Dan ini nih gue suka nih karena dia kasih bludur yang rasanya mahal di bagian sini ya. Jadi biasanya bludur yang mahal itu cuma ada di bagian sini doang nih buat handphone. Tapi ini sampai ke sebelah kanan. Dan di sini tuh ada lubang ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ngecas handphone, pengen naruh handphone dong, bisa ditaruh di sini. Cakep. Oke ya. Tapi ini nggak ada ininya ya. Nggak ada kipasnya buat mendinginkan handphone ya.
Dan untuk transmisinya sama seperti MG lainnya, P-nya pencet tengah, R, N, D, ada electronic parking brake ya. Ini gue suka nih, finishingnya bagus. Yang penting ini jangan sampai kena air, jangan sampai kena lengket-lengket karena bersihnya sangat susah. Oke, armrest dia bisa dipakai dengan sangat baik. Kita buka, wah, nggak ada pendingin ya, dia cuma 12 volt sama kabel USB Type-C sama C-nya 2 di sebelah kiri kanan. Dan seperti biasa kalau dia tinggi floating seperti ini, bawahnya ada tempat penyimpanan yang gede dan ada karetnya. Oke, glove box nggak terlalu besar tapi oke ya, dan sudah soft opening. Ini dia brosurnya nih. Oke, 5-link rear suspension, rear wheel drive ya, motion comfort system, MG Pilot customization control, 15 ADAS function. Oke, kita lihat tuh belakang. Wah, featuresnya banyak, ada Ignite, Magnify, dan Magnify Max. Jadi Magnify Max itu beda di baterai capacity-nya. Yang ini tuh 49 kWh, yang tadi gue sebutin tadi harganya. Dan untuk Magnify Max itu 62 kWh. Jadi bedanya cukup banyak ternyata. Ya, dan range-nya, yang Ignite 415 km, yang Magnify 410 km, Magnify Max sampai 515 km berdasarkan NEDC. Tenaganya 170, oh ini beda nih, yang Max 204 ya. Dan torsinya 250 sama 350 Nm. DC fast chargingnya 24 menit. Kalau yang Magnify Max 26 menit ya. Ada one pedal system, cruise mode, comfort dan kawan-kawan. Tapi satu hal, jadi ternyata yang kita sekarang lagi di dalam sini karena dia pakai pelek 18 inci, ini yang tipe Magnify Max. Nah, kalau misalkan yang 355 tadi itu yang Magnify biasa. Jadi memang meskipun harganya menurut gue bagus banget dengan 355 itu ya, tapi dia range-nya cuma 410 km aja. Gak seperti di kelasnya kayak Atto 3 atau Geely EX5 yang punya range itu sampai 460-an lah atau 500-an. Setirnya gue suka sama setirnya MG ya, karena dia kecil. Jadi dipegang tuh kayak setir-setirnya VW, tombol-tombolnya juga enak, pas ya. ADAS-nya dia juga sudah lengkap dan kita punya tombol shortcut buat kamera 360 di bagian sini ya. Terus bisa kita lihat speedometernya gede ya, jadi layar ini besar tapi layarnya cuma tengah sini aja, yang sebelah kiri kanan itu layar Optitron 80%, berapa pasnya kecepatan ya, ini kapasitornya kebuka dan juga harusnya bisa kita ganti-ganti ini, cuma karena lagi berhenti nih mobilnya jadi nggak bisa kita ganti-ganti di dalamnya. Nah, untuk lampu ada di sebelah kiri termasuk lampu sein, wiper ada di sebelah kanan, terus coba ke sini, sorry. Nah, di bagian sini ada buat spion sama buat pengatur ketinggian lampu, dan power window semuanya sudah auto sampai ke belakang. Door trimnya juga bagus ya, atas flash of touch, bawahnya dikasih kulit, di sini karbon-karbonannya lagi, bawahnya dikasih kulit lagi, baru kesininya plastik. Jadi yang kita pegang-pegang itu semuanya touch and feel-nya bagus ya. Sama ada driver attention warning-nya. Tuh ada infrarednya kan di sini kan. Kursinya yang sebelah kanan dia sudah elektrik ya, yang sebelah kirinya belum. Ya, terus di atas ada panoramic sunroof yang gede sekali sampai ke bagian belakang. Nah, ke sini ada lampu dan ada kacanya. Ke sebelah kiri juga sama, ada lampu dan ada kaca. Terus di sini tuh lihat, ada tempat penyimpanan kacamata, dan di sini dikasih bludru juga biar nggak bunyi-bunyi. Dan ini panel kontrol buat sunroof sama untuk lampunya. Enak sih mobil ya. Ini posisi duduk kita. Ya, kita majuin biasanya. Nah, rasanya ini mobil sangat Eropa sekali posisi duduknya. Gua sih yakin bawanya pasti enak karena MG4 EV gue suka banget bawanya. Nah, ini yang ketinggalan nih spion. Kelihatannya kayak elektrokromatik padahal ini masih day and night ya. Tuh. Dibikin kayak frameless gitu. Suka nih gue nih, meskipun dia day and night tapi di sana cakep. Sekarang kita ke belakang. Nah, sekarang kita duduk di belakang. Ternyata kursi belakangnya itu dia cukup rebah ya. Jadi pas kita di belakang sini nggak terlalu tegak. Terus kita bisa buka bagian armrestnya, kanan kiri. Armrestnya agak sedikit ketinggian dibanding sebelah kanan. Sebelah kanannya lebih turun. Tapi ini mobil lega ya. Kanan kirinya tuh gede. Tapi di belakang sini door trimnya beda sama depan. Dia plastiknya keras. Di sini nggak ada kulitnya. Di sini baru dapat kulit sampai ke sini. Ya. Legroom gede. Headroom juga gede. Ada lampu juga di balik pegangan tangannya. Airbags ada 6. Ya, sama di sini ada USB-C buat kita ngecas, dan di sini juga ada AC buat belakangnya biar nggak kepanasan. Ya, so far so good. Kulitnya juga bagus ya, dipadu dengan fabriknya ini. Rasanya ya MG ya, brand dari Inggris, meskipun sudah dibeli sama SAIC GM Wuling ya. Tapi
ini mobil rasanya Eropa sekali gitu. Bagaimana dia mendesain mobilnya, ngelihat jok-jok fabric trimnya, posisi duduknya, itu sangat Eropa sekali. Jadi kayaknya gue pengen minjem ini mobil, gue pengen coba rasanya gimana, karena harusnya dia adalah varian upgrade dari MG4 EV. MG4 EV udah seenak itu, ini pasti lebih enak lagi. Nah ini yang versi abu-abu, ternyata spionnya itu warna hitam ya. Dia dibikin beda warnanya. Nah buat teman-teman yang pengen lihat ini bisa langsung ke IMS 2026 aja, karena di sini banyak banget mobil baru dan harganya ya lagi pada banting-bantingan tuh. Ion pada banting harga, terus Atto 3 juga ada yang varian baru, harganya cuma 400 kecil ya, tapi ini sangat menarik sekali. Menurut gua, kayaknya dari MG4 EV yang pernah gue coba, kayaknya yang di highlight dari mobil ini tuh dari kemarin presentasinya adalah handling. Jadi kita harus pinjem, kita buktikan nanti seberapa bagus handling dari SUV ini. Oke, jadi itu aja vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Ridho Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan komentar Anda bagaimana si MG S5 EV ini. Gas!